Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abdullah dari kelas CD3 Farmasi 2018 ingin mempresentasikan materi argentometri untuk memenuhi tugas dari kimia analisis. Argentometri berasal dari bahasa Latin argentum, yang berarti perak. Pengertian argentometri adalah titrasi pengendapan sampel yang dianalisis dengan menggunakan ion perak, atau biasanya ion yang ditentukan dalam titrasi ini adalah ion halida. Untuk lebih jelas, yang dimaksud pada titrasi argentometri yaitu suatu analisis volumetri yang didasarkan pada reaksi pengendapan AgNO3 sebagai larutan standar. Penentuan kalor brom dapat dilakukan dengan mentitrasi halogenida tersebut dengan AgNO3 dengan menggunakan indikator kalium kromat. Ion kromat akan bereaksi dengan ion perak bila seluruh Cl telah diendapkan secara kualitatif oleh ion Ag, sehingga akhir titrasi ditandanya dengan terbentuknya endapan berwarna merah. Selanjutnya, titrasi pengendapan adalah golongan titrasi di mana hasil titrasinya merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang cepat mencapai kesetimbangan, dan untuk mendapatkan hasil pada titik akhir titrasi, maka perlu ditambahkan indikator. Titrasi yang melibatkan reaksi pengendapan hampir tak sebanyak titrasi yang melibatkan reaksi asam basa. Terjadi endap dalam analisis titrometri adalah cara titrasi di mana terjadi endapan. Contoh, AgNO3 tambah NaCl tambah AgCl tambah NaNO3, argentometri di mana terbentuk endapan. Ada juga argentometri yang tergolong pembentukan kompleks. Di sini ada 3 cara atau metode argentometri, ada metode Mohr, metode Volhard, sama metode Fajans. Di sini pertama metode Mohr. Metode Mohr biasanya digunakan untuk mentitrasi ion halida seperti NaCl dengan AgNO3 sebagai titran dan K2CrO4 sebagai indikator. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna suspensi dari kuning menjadi warna coklat. Perubahan warna tersebut terjadi karena timbulnya Ag2CrO4 saat hampir mencapai titik ekuivalen. Semua ion Cl hampir berikatan menjadi AgCl. Larutan standar yang digunakan dalam metode ini yaitu AgNO3, memiliki normalitas 0,1 N dan 0,5 N. Indikator menyebabkan terjadinya reaksi pada titik akhir dengan ditandai titran, sehingga terbentuk endapan yang berwarna merah bata yang menunjukkan titik akhir karena warnanya berbeda dari warna endapan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode Volhard. Metode ini dipakai untuk penetapan kadar halida dengan menggunakan indikator adsorpsi. Jika AgNO3 ditambahkan ke NaCl yang mengandung fluor, titik akhir ditentukan dengan berubahnya warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna, sedangkan larutan tidak berwarna disebabkan adanya absorpsi indikator pada endapan AgCl. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat absorpsi pada permukaan. Metode ini adalah suatu halogen dengan AgNO3 membentuk endapan perak halogenida yang pada titik ekuivalen dapat mengabsorpsi sebagai zat warna. Dengan demikian terjadi perubahan warna. Klorida dapat dititrasi dengan indikator fluoresen, bromida, iodide, dan tiosianat dapat dititrasi dalam suasana asam lemah. Ketiga, metode Fajans. Metode ini dipakai untuk penetapan kadar halida dengan menggunakan indikator absorpsi.
Jika AgNO3 ditambahkan ke NaCl yang mengandung zat berpendar fluor, titik akhir ditentukan dengan berubah warna dari kuning menjadi merah jingga. Jika didiamkan, tampak endapan berwarna sedangkan larutan tidak berwarna, disebabkan adanya absorpsi indikator pada endapan AgCl. Warna zat yang terbentuk dapat berubah akibat absorpsi pada permukaan. Beberapa cara saat menentukan tercapai titik ekuivalen pada titrasi pengendapan. Pertama, dengan pembentukan endapan berwarna atau cara Mohr. Kedua, dengan pembentukan persenyawaan berwarna yang larut, cara Volhard. Ketiga, dengan indikator absorb, cara Fajans. Pada proses disinfeksi air sehingga digunakan klor, karena harganya murah dan mempunyai daya disinfeksikan sampai beberapa jam setelah penembuhan atau residu klor. Kemudian, prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengendapan. Reaksi pengendapan merupakan reaksi yang salah satu produknya terbentuk atau berbentuk endapan. Endapan terjadi karena zat yang terjadi tidak sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Kesetimbangan adalah keadaan di mana dua proses yang berlawanan terjadi laju yang sama, akibatnya tidak terjadi perubahan bersih dalam sistem kesetimbangan. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.